penghayat itu ada sebelum masa kolonial, seperti itu. Ya, makasih Mas Rosid. Jadi keberadaan bukan sebelum kolonial, Mbak, itu sebelum Hindu masuk gitu ya. Jadi jauh sebelum Masehi itu sudah ada tempat-tempat ritual, tempat-tempat yang ada kaitannya dengan keagamaan yang berupa situs-situs purba. Nah, diantaranya adalah pertama yang waktu zaman Pak SBY lagi berkuasa, itu kan rame itu soal Gunung Padang. Situs Gunung Padang yang di Cianjur. Nah, situs Gunung Padang menurut tim peneliti satoskopi apa gitu istilahnya, bahwa di itu ada beberapa lapisan. Nah, lapisan yang paling tua berdasarkan hasil penelitian karbonisasi, itu adalah 11.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian yang paling muda menurut tim itu adalah 3.000 tahun sebelum Masehi. Jadi lapisan yang paling atas. Nah, itu sedangkan bentuk situsnya itu adalah mencerminkan satu punden berundak. Itu adalah filosofis dari keagamaan di tanah Sunda ya, tanah Pasundan Jawa itu sama, ada punden berundak. Kemudian ada simbol laki dan perempuan atau lingga dan yoni. Jadi itu kan merupakan kajian dari asal kehidupan manusia, bahwa manusia lahir itu karena ibu dan bapak. Di antaranya itu. Nah, dari usia jelas bahwa jauh sebelum Hindu Buddha, leluhur kita sudah melakukan ritual-ritual keagamaan. Itu di Gunung Padang. Satu lagi, misalnya di Cipari. Jadi di situ juga ada situs purba Cipari di Kabupaten Kuningan. Itu usianya hasil penelitian para ahli itu 1.000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Di situ juga muncul ada bentuk lingga yoni, kemudian ada bentuk batu tempat duduk musyawarah, ada yang lingkaran batu gitu untuk tempat duduk dan itu tempat bermusyawarah. Nah, itu juga menunjukkan bahwa karena Hindu masuk itu kan abad ketiga, ya. Abad ketiga, abad keempat Hindu Buddha masuk ke Nusantara. Itu berarti leluhur kita sudah beragama, sudah berkepercayaan. Nah, kalau kita misalnya keluar daerah juga di Sulawesi Tengah, di daerah sekitar Palu, itu juga ada nama situs Lorelindu. Lorelindu itu usianya itu 3.000 sampai 2.000 tahun sebelum Masehi. Itu juga bentuknya adalah melambangkan laki dan perempuan atau lingga yoni juga. Nah, kemudian banyak juga situs-situs lain yang bentuknya punden berundak dan juga ada simbol lingga yoni yang ada di situs purba Ciamis, daerah Panjalu, ada di daerah Baduy yang disebut dengan di Cibedug gitu. Itu juga ada punden berundak bentuknya. Kemudian juga ada di Sumedang, ada juga di Jawa Tengah juga ada itu yang baru terungkap gitu. Namun itu belum diteliti lebih lanjut berapa usianya. Itu membuktikan leluhur kita sudah beragama, sudah berkeyakinan. Nah, selain bentuk situs, juga hasil penelitian-penelitian para ahli dari luar. Di antaranya yang melakukan penelitian adalah Brandes, kemudian ada George Codes, kemudian ada Rickleff, ada Zoetmulder, ada Neil Mulder. Ini juga menyimpulkan bahwa sebelum Hindu dan Buddha masuk, ini sudah ada agama leluhur Nusantara. Nah, ketika Hindu masuk, Buddha masuk, karena bangsa Indonesia ini karakternya itu tidak suka konflik, karakternya karakter ramah, merangkul yang datang. Nah, itu terjadi ada proses akulturasi yang menurut Codes disebut Hindu Buddha itu mengisi bagian atasnya atau suprastratum.
mengisi bagian-bagian yang belum terdefinisikan. Jadi misalnya ada satu sistem, ada satu pola spiritual, belum ada namanya, ada istilah di Hindu, diseraplah dari Hindu. Nah, kemudian kita tahu zaman Mataram kuno, kemudian menginjak ke Majapahit, itu kan terjadi akulturasi, terjadi ada sinkretisme antara agama leluhur, Hindu, dan Buddha, yang kemudian menjadi agama Siwa Buddha. Nah, dulu itu tidak ada istilah, zaman leluhur itu tidak ada namanya, disebut aja yang kaitan spiritual agama, yang kaitan dengan kemasyarakatan drigama. Dan itu tertuang di dalam naskah-naskah kuno, ada istilah agama, drigama, gurugama, tuhagama. Di zaman Majapahit dikenal Nagara Kertagama gitu. Jadi agama itu bahasa lokal Nusantara, bukan dari luar, bukan dari Sanskerta, bukan dari Pali, bukan. Karena toh Buddha yang menggunakan Pali kan menggunakannya katanya Dhamma istilahnya. Yang dari Hindu menggunakan kata Dharma. Nah, di naskah kuno Sunda diantaranya Siksa Karsian atau Amanat Galunggung disebut agama, tidak pakai nama lain. Ada tadi runtutan tuhagama, parigama, gurugama gitu. Nah, sehingga Hindu masuk, wah, dari Hindu nih, ajaran tentang agama Hindu. Datang Buddha, agama Buddha. Percampuran agama Siwa Buddha. Jadi di situ karakter mengharmonikan. Termasuk waktu Islam masuk. Awalnya kan gitu, diharmonikan terjadi. Walaupun zaman Mataram, zaman Demak terjadi konflik-konflik. Namun kemudian oleh keraton, misalnya Surakarta, yang sekarang di Yogyakarta, Surakarta, kan itu udah campuran di situ. Nah, kami yang ingin menampilkan aslinya, keasliannya, ini malah tidak bisa punya seolah-olah tidak punya hak gitu. Nah, orang Islam misalnya tadi yang nyerap nilai-nilai budaya atau tradisi Jawa seperti yang teman-teman NU lakukan, boleh mengaku sebagai Islam, ya kan? Tapi orang-orang penghayat yang sedikit menggunakan istilah dari Arab misalnya, tidak boleh eksis mengatakan ini penghayat, kan itu ada ketidakadilan di situ. Jadi ada nilai-nilai yang diambil Hindu, nilai-nilai diambil Buddha, nilai-nilai tradisi diambil Islam. Jadi seolah-olah penghayat kehilangan itu barang kepunyaannya sudah diakui oleh yang lain, kan itu problemnya. Begitu mau mengaku ini loh yang kami punya, nah ternyata ada overlap dengan agama yang sudah tertambur kan gitu. Itu problemnya. Jadi intinya itu membuktikan secara ilmiah dan itu belum tidak bisa disanggah lagi bahwa leluhur kita sudah berkeyakinan, sudah beragama. Itu dari situs dan hasil kajian-kajian para peneliti itu. Itu barangkali yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Engkus, luar biasa penjelasannya. Bagaimana teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Masih dalam termen pertama. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Emur Asel. Salah satu cara menangkal radikalisme adalah dengan menggiatkan pergaulan dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Oh, ini bukan pertanyaan, pernyataan. Boleh teman-teman yang mau bertanya untuk raise hand. Ibu moderator. Ya. Ya, mohon maaf, saya nggak menampilkan video karena lagi di jalan ini. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, saya perkenalkan, nama saya Robert Philip. Ya, saya masuk di grup Kita Bhinneka dan saya dapat link ini. Jadi saya langsung masuk. Saya sudah mendengar dari awal penjelasannya yang sangat bagus dari para narasumber dan saya lebih kaget dan terkagum-kagum dengan penjelasan Kang Engkus. Begini, menurut saya dari beberapa setiap kali acara seperti ini berlangsung ya, dan momennya pada saat ini, sebaiknya betul kata tadi ada yang bilang bahwa ini kesempatan, mumpung wakil presidennya juga dari kalangan NU, lalu juga menteri agamanya juga dari NU,
ini kesempatan emas untuk kita bisa mendorong kembali. Penjelasan Kang Engkus itu sangat membuktikan bahwa Pancasila bukan ciptaan Soekarno, tapi penggalian yang digali oleh Bapak pendiri bangsa dari nilai-nilai budaya, nilai-nilai murni sebelum adanya Indonesia. Jadi saya berharap acara ini bisa menyatukan suara di momen 17 Agustus ini. Kita mendorong pemerintah untuk memberikan pengakuan atau memberikan keadilan bagi para penghayat dan para pemeluk agama. Tidak hanya diskusi. Itu saja sih, Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Robert Philip untuk pernyataannya. Mungkin mau ditanggapi oleh Pangkus atau yang lainnya untuk pernyataan dari Pak Robert. Ya, saya kira itu apresiasi atau dukungan dari Pak Robert ya terhadap kita ini gitu. Ya khususnya bagi penghayat maupun juga bagi penganut agama yang lain. Jadi memang kalau lihat karakter bangsa kita sebetulnya tadi kembali bahwa karakter dasar bangsa kita itu karakter ramah, karakter harmoni, tidak suka konflik gitu. Kan terbukti dulu begitu ada konflik, ada kekerasan. Nah, para penganut agama asli itu menyingkir karena tidak mampu melawan waktu Demak itu kan. Nah, menyingkir makanya ada lari yang ke Tengger, ada lari yang ke daerah Belambangan gitu ya. Itu yang di Jawa gitu. Kemudian yang di Sunda itu ada yang lari ke yang sekarang jadi Kampung Naga di Tasik Selatan, ada yang ke Garut jadi Kampung Luku, ada yang ke Baduy gitu, ada yang ke Ciamis Selatan. Itu menyingkir begitu diserang karena mulai ada kekerasan. Tidak mampu menghindar, tidak ingin konflik, mundur. Nah, karakter dasar kita itu karena alam yang membentuk sebetulnya karakter dasar kita itu karakter ramah. Alam yang subur makmur, alam yang indah itu membuat jiwa manusianya, penghuninya itu kan teduh. Berbeda dengan yang karakter alamnya keras kan. Nah, itu yang menyebabkan ini. Cuma kesininya karena dicekoki oleh ajaran-ajaran yang berasal dari daerah yang keras, gitu. Nah itu yang menyebabkan terjadinya konflik, adanya ketidakharmonian kan itu. Jadi kita harus kembalikan kepada karakter asli bangsa kita yang penuh dengan ramah tamah. Lihat di nilai-nilai dari setiap suku yang ada di kita kan, kayak di Sunda misalnya, Someah, Ade Kasemah, artinya kan sangat menghargai tamu. Bahkan tamu datang kalau sehari-hari makan ikan asin, tamu datang kita cari ayam, gitu kan. Kemudian ada tuntunan silih asi, silih asa, silih asu. Ada tuntunan di dalam merawat alam, sabanda, sariksa, sapariboga. Jadi itu anggap barang milik bersama, harus dirawat bersama. Dan ya masing-masing sesuai tugasnya. Itu kan sabanda, sariksa, sapariboga. Banyak tuntunan-tuntunan yang bijak sebetulnya dari ajaran-ajaran dulu. Karena berangkat dari alam yang tadi subur, makmur, dan damai itu. Itu barangkali sebagai tambahan dari saya. Mohon izin, Kang Gus, mohon izin. Ya. Dalam pidato kenegaraan kemarin, Bapak Presiden memberikan sinyal kepada kita, seharusnya kita bisa membaca. Beliau, Pak Presiden memakai baju dari suku Baduy. Ya. Suku Baduy. Suku Baduy adalah suku yang dianggap paling jauh atau terasing atau bagaimana, tidak tersentuh dengan teknologi, ya. Tetapi Pak Presiden memakai baju seperti itu, menurut saya ini ada sinyal buat kita bahwa Pak Presiden itu memberikan pengakuan dan sekaligus untuk mungkin para penghayat dan sebagainya untuk maju. Memberikan sinyal, udah diberikan oleh Presiden, sekarang kesempatan emas kita dorong. Menurut saya seperti itu, Kang Pus. Ya, memang saya juga menangkap itu. Jadi memang Pak Jokowi kan penuh dengan simbol ya, penuh dengan sinyal. Jadi di situ menangkap kan baju-baju itu kan sederhana dibandingkan pakaian adat yang lain.
Ini sangat bersahaja kan? Dan memang nilai-nilai yang diberlakukan oleh masyarakat Baduy, masyarakat Kanekes, itu memang pola hidup yang sederhana. Bukan tidak tahu dia kan sangat dekat dengan Jakarta dibandingkan yang lain. Bukan tidak bermasyarakat, mereka punya sistem, ada Baduy dalam, ada Baduy Panamping, dan ada Baduy luar. Nah, komunikasi itu kan lewat Baduy luar, Baduy Panamping. Nah, ini kalau ada masalah apa-apa didiskusikan di dalam ketiga puunan itu. Nah, mereka menerapkan pola yang hidup sederhana itu karena dalam tuntunan mereka hidup tapa di mandala. Jadi bertapa di dalam keramaian, dalam kehidupan. Bukan tidak terjamah aksen, enggak, mereka tahu persis. Dunia luar itu dia persis tahu. Nah, cuma tadi tuntunan misalnya ada tuntunannya tidur hanya sekedar pelepas ngantuk. Makan hanya sekedar pelepas lapar. Minum hanya sekedar pelepas dahaga. Nah, kemudian yang pendek tidak boleh disambung, yang panjang tidak boleh dipotong. Katakan iya kalau iya, katakan bukan kalau bukan, dan katakan jangan kalau memang itu jangan. Itu tuntunannya sederhana. Jadi menuntut kejujuran, menuntut kesederhanaan. Itu yang diterapkan oleh masyarakat karena mereka merasa dia jadi penjaga spiritual di dalam bangsa ini. Jadi perannya kalau di Sunda itu kan ada fungsi ratu atau prabu, itu bagian pemerintahan, ada fungsi resi, itu adalah bagian pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan fungsi rama, itu fungsi spiritual. Nah, mereka menempatkan diri di situ, rama yang menjaga secara spiritual. Itu. Jadi, Terima kasih Kang, luar biasa dapat ilmunya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Mbak Aing. Terima kasih Pak Anggus dan juga Pak Robert.